Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mungkin akan belajar hal-hal yang baru, tapi saya mau tes dulu ya. Siapa di sini yang merasa gaptek? Saya nggak terlalu tahu banyak tentang teknologi gitu ya. Ya? Oh, lumayan. Ya. Biasanya memang ketahuannya dari rambutnya. Kalau sudah putih, itu pasti merasa gaptek, merasa ya. Belum tentu Bapak Ibu gaptek loh. Nah, hari ini Bapak Ibu saya akan memberikan penjelasan wawasan baru, mungkin nggak baru untuk beberapa orang, tentang AI. Siapa di sini yang sudah familiar dengan AI? Sudah tahu AI itu apa? Sudah dengar AI? Sudah dengar dong ya. Oke. Terus siapa di sini yang sudah pakai AI? Good, ya sudah pakai. Yang lain? Yang lain belum pakai. Kalau saya kasih tahu beberapa hal, mungkin Bapak Ibu baru tahu kalau saudara sebenarnya sudah pakai. Siapa di sini yang pernah pakai Tokopedia, beli barang, beli makanan, GoFood, Shopee, sudah? Di belakang itu ada mesin AI yang menjalankan, entah itu Gojek, entah itu GoFood, entah itu Traveloka, entah itu apa sajalah ya, GoSend. Itu di belakang itu ada AI-nya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itu sebenarnya nggak sadar udah pakai. Sudah pernah pakai Google Map? Itu di belakangnya juga ada mesin AI. Itu yang sebagian besar dijalankan juga oleh AI. Siapa di sini yang punya Facebook, punya Instagram, itu juga di belakangnya ada AI-nya yang menjalankan. Bapak Ibu pernah pakai Google untuk cari kata, cari penjelasan, di belakang Google itu juga ada AI-nya. Bapak Ibu pakai email, suka nulis email, di belakang email itu juga ada AI-nya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya udah tanpa sadar, sebenarnya udah pakai AI ya. Cuman mungkin Bapak Ibu yang terpikir adalah apakah sudah pernah pakai ChatGPT, pakai Perplexity, pakai Gemini, pakai Cloud, pakai Bing, pakai Pi. Nah mungkin oh iya itu enggak pernah. Nah hari ini Bapak Ibu mau coba? Mau. Nah Bapak Ibu, karena saya melihat range usia Bapak Ibu lumayan ada yang sangat muda sekali. Ini mungkin peserta paling muda nih. Ada yang saya nggak boleh bilang tua sekali, nanti tersinggung. Senior sekali. Jadi saya akan mulai dari bawah ya, supaya Bapak Ibu nggak ada yang merasa ketinggalan. Benar-benar dari bawah, dari nol. Jadi Bapak Ibu sekarang semua akan sama rata, kita mulai dari nol. Setuju? Setuju ya, supaya nanti semuanya naiknya bareng-bareng. Nanti setelah saudara belajar terbuka wawasannya dengan AI, saya berharap Bapak Ibu sekarang kalau dibilang siapa yang gaptek, Bapak Ibu tidak boleh naik tangan. Ya, habis seminar ini Bapak Ibu tidak boleh bilang gaptek lagi, karena Bapak Ibu sudah bisa pakai AI. Hari ini Bapak Ibu akan hands on, Bapak Ibu akan pakai langsung dengan HP Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa tahu apa sih AI itu dan apa manfaatnya, sekaligus apa bahayanya ya. Oke Bapak Ibu, ini ke agenda saya ya. Agenda saya ada 6 Bapak Ibu. Jadi kenapa hari ini kok seminar kok lama sekali? Kemarin ada satu gereja, kami sudah pelayanan ke banyak gereja Bapak Ibu, mungkin ratusan gereja yang sudah kami kunjungi. Seminar kok 4 jam Bu, enggak pernah seumur-umur di gereja saya tuh seminar 4 jam. Apa enggak bosan Bapak Ibu nanti yang mendengarkan? Nah, setelah selesai seminar, wow ternyata memang banyak ya yang harus dipelajari. Iya, jadi Bapak Ibu hari ini siap untuk tidak bosan? Sampai siang loh Bapak Ibu. Siap ya? Enggak boleh ada yang medot di tengah jalan ya. Nanti kalau medot Bapak Ibu nanti kalau ketemu lagi masih gaptek, nanti Bapak Ibu enggak pinter-pinter ya. Jadi hari ini berikan waktu yang terbaik saudara, 4 jam untuk belajar sesuatu yang baru. Bukan hanya sesuatu yang baru, sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara selalu tahu ya, apa tujuan hidup manusia? Memuliakan Tuhan. Apa artinya memuliakan Tuhan? Menyenangkan hati Tuhan.
Nah, saudara, hari ini akan belajar AI bukan untuk belajar AI. Sabda pergi kemana-mana mengajarkan AI bukan untuk AI-nya. Kami nggak peduli dengan AI-nya, tapi kami peduli bagaimana AI dipakai untuk belajar firman Tuhan. Kami nggak akan mengajarkan AI untuk belajar apapun yang lain, tapi akan mengajarkan hal yang paling utama di dalam kehidupan orang Kristen. Belajar AI, bisa pakai AI supaya nanti saya bisa belajar firman Tuhan. Kalau saya bisa belajar firman Tuhan, kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Kita akan semakin mengasihi Tuhan. Hidup saudara akan semakin punya damai sejahtera di dalam Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Itu ya. Jadi itu tujuan utama kami. Karena itu Bapak Ibu, kita akan mempelajari 6 sesi yang cukup banyak ya. Cukup banyak dan cukup padat. Dan mungkin saya pelan-pelan akan ngomong tambah cepat. Kalau enggak nanti saya enggak kekejar, nanti jam 12 saya enggak bisa selesai gitu ya. Oke, ada 6 hal yang akan kami ajarkan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, apa itu AI dan apa manfaatnya ya. Benar-benar dari nol supaya Bapak Ibu tahu benar-benar apa sih AI itu. Kedua, bagaimana cara memakai AI. Jadi nanti Bapak Ibu akan hands on. Ketiga, apa bahayanya? Di tengah euforia untuk AI, orang Kristen harus sadar bahwa AI itu bahaya. Dan apa bahayanya? Lah, kalau bahaya, boleh enggak orang Kristen pakai AI? Nah, nanti kita akan belajar bersama. Apa kata Alkitab? Orang boleh bilang apapun, tapi orang Kristen harus kembali kepada Alkitab. Sekalipun bermanfaat sebesar apapun, kalau Alkitab bilang tidak, kita tidak boleh pakai ya. Jadi kita akan belajar fondasi. Apa kata Alkitab tentang teknologi? Boleh enggak orang Kristen pakai teknologi dan untuk apa teknologi dipakai? Kemudian yang kelima, bagaimana melakukan studi Alkitab dengan AI, dan ini nanti cukup panjang gitu ya. Kemudian terakhir saya akan merangkum keseluruhan apa yang kita pelajari hari ini, panduan memakai AI dengan benar. Ya, saya akan mereview seluruh pembicaraan kita pada siang hari ini atau pagi hari ini sampai siang nanti ya. Oke. Bapak Ibu udah siap? Nah, Bapak Ibu tidak perlu memfoto-foto. Nanti seluruh bahan seminar hari ini akan kami bagikan ke Bapak Ibu ya. Jadi kalau ketinggalan tidak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu memberi perhatian penuh, mencoba mengunyah sebanyak mungkin. Dan saya ingin memberi kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu mau bertanya, kami akan menyediakan 1 nomor WA untuk Bapak Ibu boleh bertanya, karena nggak mungkin saya bisa menjawab semuanya. Nanti kalau terlalu banyak menjawab pertanyaan, nanti materinya nggak selesai. Jadi mungkin nanti 1-2 aja kami akan memberikan waktu untuk saudara boleh bertanya. Itu ya? Oke, siap? Apa itu AI? Siapa di sini tahu apa itu AI? Artificial Intelligence, itu singkatannya. Ya, oke. Singkatannya memang Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Ya, kecerdasan buatan. Oke. Apa itu Artificial Intelligence? Ya, kita akan pelajari bersama ya. AI itu simulasi kecerdasan manusia dalam mesin atau dalam komputasi. Cuman kalau saya bilang mesin itu bukan berarti ada barangnya Bapak Ibu. Kita selalu berimajinasi kalau mesin itu mesin kulkas, mesin cuci, mesin apa, kan ada barangnya ya. Kalau ini enggak ada barangnya. Ini lebih ke softwarenya atau ke programnya. Jadi namanya memang mesin, tapi itu komputer di dalamnya yang memprogram, menyusun algoritma yang sangat rumit yang dibuat oleh para ahli komputer gitu ya, untuk menghasilkan AI. Nah, AI ini simulasi kecerdasan manusia. Kalau kita berbicara tentang kecerdasan manusia dalam mesin, kita berbicara tentang 2 macam kecerdasan, ya enggak? Kecerdasan manusia, yang satu lagi kecerdasan mesin. Sama enggak Bapak Ibu? Human intelligence, ya, kecerdasan itu intelligence, human intelligence, sama enggak dengan machine intelligence atau mesin, karena itu mesin karena dia meniru kecerdasan manusia, maka dibilang artificial intelligence. Sama enggak? Beda, betul.
Sama halnya ketika kita berbicara tentang God's intelligence. Kecerdasan Allah dengan kecerdasan manusia sama enggak? Ada samanya, ada bedanya. Samanya titik. Kecerdasan Allah jauh lebih cerdas dari apapun dan dari siapapun. Manusia hanya diberi setetes kecil kecerdasan dari Allah untuk kita punya kepandaian, akal budi, kreativitas. Ya. Jadi kalau dibandingkan dengan God's intelligence, human intelligence itu sama enggak? Sama enggak? Bedanya tuh skalanya tuh jauh. Tuhan Maha tahu, manusia tidak maha tahu. Tuhan Maha benar, manusia senang berbuat dosa. Wow, beda sekali. Jadi kita sedang berbicara 3 macam kecerdasan. Kecerdasan Allah dan kecerdasan manusia beda. Skalanya jauh. Walaupun kita punya sedikit, tetapi Allah itu jauh berlipat-lipat, jutaan kali lipat, triliunan kali lipat dibandingkan kecerdasan manusia. Tetapi ketika kita berbicara tentang kecerdasan mesin dan manusia, sama, kita tidak bisa membandingkan karena beda. Beda skalanya, beda kualitasnya, beda kuantitasnya, beda. Jadi kalau saudara bilang, wah nanti AI akan sama dengan kecerdasan manusia. No, beda. Yang satu itu cuma simulasi, yang satu itu kecerdasan manusia yang Tuhan yang membuat, sedangkan kecerdasan artificial intelligence itu yang buat manusia. Nah, skalanya beda ya. Tuhan menciptakan manusia. Ya, jadi kecerdasan manusia dibuat oleh Tuhan. Tuhan yang memberikan kecerdasan manusia. Sekarang manusia menciptakan mesin. Tingkatannya jauh ya, Bapak Ibu. Jadi kalau saudara membayangkan AI, jangan membayangkan God's intelligence dan human intelligence. Karena human intelligence itu karya Allah, sedangkan AI itu karya manusia. Ya, oke. Jadi saudara kira-kira sudah tahu ya perbedaan secara kualitas dan kuantitas untuk human intelligence. Bagaimanapun buatan Allah pasti lebih baik daripada buatan manusia. Ya, nah kecerdasan ini untuk ngapain? Kecerdasan ini diprogram, dilatih. Mesin komputer ini dilatih, ya, dilatih untuk belajar, untuk berpikir, untuk memecahkan masalah sendiri. Nah, ini yang agak beda ya dengan teknologi-teknologi yang lain. Teknologi ini bisa belajar, Bapak Ibu. Mesin ini dilatih untuk bisa belajar, sehingga tambah lama bisa tambah pinter. Pinternya itu setiap tahun double and double. Ya, mungkin kita tidak bisa membayangkan, tetapi dalam faktanya AI dulu, GPT dulu yang keluar tahun 2022 dengan yang sekarang jauh bedanya. Pinternya tambah, gitu ya. Oke, mungkin segitu aja ya, karena kita kan bukan ahli komputer, jadi kita nggak perlu belajar terlalu banyak. Paling tidak Bapak Ibu punya gambaran ya. Jadi AI itu simulasi kecerdasan manusia yang diprogram, dilatih untuk bisa meniru kemampuan manusia dalam belajar, dalam berpikir, dalam memecahkan masalah. Tuh, ya. Oke. Sekarang berikutnya, AI itu tapi AI itu ada 2 komponen yang paling penting, yaitu ML dan LLMS. ML itu apa? ML itu machine learning, mesin yang bisa belajar. Itu menjadi hal yang paling utama di dalam pemrograman ini ya. Nah, dilatih untuk belajar. Apa yang dipelajari AI? AI itu belajar dari large language model, ya. Data yang ditrainingkan ke AI itu besar dan banyak sekali Bapak. Seluruh data di internet itu sudah diberikan kepada AI untuk AI belajar.
Nah, kalau saudara mau gambarannya, saya akan tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah baca berapa buku? Ya? Pasti beda-beda ya. Kalau saudara lulusannya hanya S1, beda sekali dengan PhD ya. Doktor, wah dokter pasti bacanya jauh lebih banyak daripada mereka mungkin yang S1. Saudara sudah baca 100 buku? Ada? Ada. Gampang Bu, dari SD sampai sekarang ya pasti lebih lah dari Oke, 200 buku? Lebih. 300 buku? Oke, 500 buku? 500 buku? Ada? Nah, tapi saya tanya, berapa dari 500 buku yang saudara ingat isinya? Hah? Kemarin dulu, Bu saya sudah baca 200 buku. Berapa buku yang saudara ingat? 1. Banyak yang dibaca tetapi yang diingat 1. Atau paling saudara ingat hanya 1 paragraf, 1 bab. Atau isinya saja, ringkasan isinya saja saya ingat. Tapi kalau apa yang ada di dalam buku enggak ada yang diingat Bu. Nah saudara, komputer AI diberikan data seluruh internet. Semuanya dibaca dan ingat semuanya. Oke, jadi saudara sama AI pintar mana? Hah? AI ingat semua yang dibaca, saudara ingat cuma 1 buku, 2 buku, mungkin 1 paragraf, 2 paragraf, 5 paragraf dari beberapa buku. Jadi pintar mana Bapak Ibu? Kalau manusia saya tak ingat dulu, oh yang itu, oh ya itu tahu gitu ya. Siapa di sini jarang ya, tahu semua area. Tahu arsitektur, tahu ini bunga tuh gini-gini, itu prinsipnya begini-begini. Oh, kemudian kalau bangun jembatan, oh jembatan tuh begini-begini. Kalau konseling, kalau konseling tuh prinsipnya begini. Semua area hidup tahu. Kita akan bilang, wah orang ini pinter ya. Ya enggak? Saudara, zaman sekarang yang namanya orang yang berkuasa itu bukan orang yang kaya, yang punya uang. Tetapi yang punya informasi atau punya data yang paling banyak. Karena itu banyak penipuan data atau pencurian data. Karena orang yang berkuasa itu adalah orang yang punya banyak informasi. Nah AI saudara punya banyak banget informasi. Dia ingat semuanya. Saudara kasih apapun, pertanyaan apapun AI bisa menjawab. Google, di belakang Google ada AI-nya. Nah sekarang satu lagi. AI ini itu punya kemampuan yang sangat luar biasa. Khususnya karena punya parameter yang besar sekali. Dulu GPT-3 itu 175 miliar parameter. Tahun berikutnya sudah double. 1,7 triliun parameter. GPT-4o yang Omni malah udah gak terhitung lagi. Dan sekarang Desember kemarin keluar GPT-O3 yang mesinnya bukan hanya pintar tapi bisa mikir. Bukan hanya mengingat informasi tetapi juga bisa mikir. Nah Bapak Ibu, parameter, banyak orang apa tuh Bu parameter itu? Saya akan berikan gambaran yang sangat simpel ya supaya Bapak Ibu bisa membayangkan. Saudara dulu pernah punya anak bayi ya. Cara mengajar anak bicara gimana? Kata apa yang biasanya Bapak Ibu ajarkan kepada bayi yang baru belajar bicara? Mama, nggak pernah papa loh Pak. Selalu mama. Gimana caranya saudara ngajarin anak bayi ngomong mama? Gimana caranya? Suruh niru kan, mama, ayo mama. 2 kali langsung dia bisa. Nah, ini ibu-ibu yang pengalaman, berapa kali saudara ngajarin anak untuk bisa ngomong mama? 10 kali, ayo mama. Mungkin sampai bahkan ratusan kali ya. Akhirnya dia bisa ngomong mama. Mama, wah. Seluruh rumah langsung pesta. Karena anak ini bisa ngomong 1 kata pertama keluar dari mulutnya mama. Nah, bukan hanya sampai di situ. Setelah tahu mama, wah, semua orang dipanggil mama. Mamanya marah, itu bukan mamamu. Lalu
ada ibu-ibu di situ, bahkan ada pembantu neni juga ada di situ. Neninya juga dipanggil mama. Wah, mamanya marah. Itu bukan mamamu. Mamamu tuh ini loh, yang itu ada 10 perempuan, itu bukan mamamu. Anak mulai belajar membuat parameter. Oh, mamaku tuh yang rambutnya begini. Oh, mamaku tuh yang suaranya begini. Oh, mamaku yang tinggal di rumahku. Oh, mamaku tuh yang tingginya sekian. Nah, dia mulai membuat parameter. Kira-kira berapa parameter untuk membedakan satu mama ini dengan 10 perempuan yang lain? Banyak kan parameternya. Mungkin enggak sampai 100, tapi akhirnya oh yang ini tuh bukan mama, yang ini tuh dia tuh memiliki, mama saya tuh suka sepatu yang begini. Oh mama kalau di rumah pakai sandal ini. Oh mama tuh kalau suara marah itu begini. Dia akan mulai membedakan dengan membuat parameter. Hanya untuk membedakan mama aja mungkin puluhan, mungkin sampai ratusan parameter. Saudara, AI itu punya tak terhitung parameternya. Dari miliaran sampai triliunan sampai tak terhingga. Jadi saudara kasih apapun ke AI itu langsung bisa membedakan. Saudara kasih bahasa Indonesia langsung, oh tahu ini bahasa Indonesia. Dia punya parameternya besar sekali. Dikasih bahasa Mandarin, oh tahu ini bahasa Mandarin. Dikasih konsep, misalnya ini doktrin keselamatan, langsung AI tahu doktrin keselamatan itu apa. Dia bisa membedakan doktrin keselamatan versi Baptis, versi Pantekosta, versi Reform, versi yang lain. Dia langsung tahu konsep apapun, pengetahuan apapun. Dia langsung bisa membedakan karena parameternya begitu besar. Sekarang saudara tahu betapa powerfulnya AI? Saudara bisa membayangkan ya. AI itu punya data yang luar biasa. Seluruh internet dia sudah baca dan tidak lupa. Terus dia punya parameter yang besar sekali sehingga dia bisa tuh membedakan apapun yang ada di situ. Dah, itulah AI. Saudara udah nangkep ini, saudara udah tahu kira-kira AI itu punya power yang luar biasa, besar sekali. Ya, oke. Jadi AI itu terdiri dari apa? Machine learning, mesin yang bisa belajar, itu kemampuan untuk belajar. Saudara, AI itu beda dengan teknologi-teknologi yang lain. Ya enggak? Motor itu kan teknologi ya. Motor bisa belajar enggak Bapak Ibu? Misalnya saudara naik motor ya, terus saudara nabrak tembok misalnya. Saudara marahin itu motor. Kamu ini loh, kenapa nabrak tembok? Besok lagi enggak boleh ya nabrak tembok ya. Itu kalau ada tembok seperti itu tidak boleh ditabrak. Kira-kira motor itu tahu? Sekarang saudara bisa membedakan ya kenapa AI itu beda dengan teknologi-teknologi yang lain. Teknologi yang lain itu tidak statis, tidak bisa belajar. Tetapi AI bisa belajar. Kalau saudara bilang kayak AI, kalau memberi penjelasan ke saya, jangan pakai bahasa yang rumit, yang akademis. Saya itu orang sederhana, berikan saya penjelasan dalam bahasa yang sederhana. Dia belajar loh, dia tahu. Sejak itu pertanyaan apapun yang saudara kasih ke AI akan memberikan dengan bahasa yang sederhana. Karena udah diminta, besok-besok lagi enggak. Sehingga saudara kadang harus berganti, harus ganti. AI kali ini kamu kasih saya jawaban yang akademis. Karena saya mau berbicara dengan profesor. Saya ingin tahu banyak dan bahasanya harus bahasa yang tinggi. Lalu akan berubah. Beda ya. Saudara bisa membayangkan AI, nanti kita akan lihat lagi. Jadi AI itu mesin yang bisa belajar. Yang kedua, knowledge graph model. Jadi punya KG, knowledge graph itu kemampuan untuk memahami ilmu. Bukan hanya memahami kata loh Bapak Ibu, kata konsep. Bukan hanya itu, ilmu. Ilmu medis, ilmu bangunan, ilmu apapun gitu ya, ilmu kimia dan lain-lain. Dia itu punya kemampuan memahami keseluruhan tubuh ilmu, bukan hanya kata saja. Lalu yang sangat luar biasa, AI itu punya NLP, yaitu Natural Language Processing.
kemampuan untuk menganalisa bahasa. Kalau saudara lihat nanti ya, saudara buktikan, AI itu tidak pernah salah ketik. Dia itu bisa sempurna, perfect dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa yang lain. Nah, kalau belum sempurna di dalam memberikan training, AI masih sering salah. Tetapi untuk bahasa-bahasa yang sudah sering sekali dipakai dan trainingnya sudah bagus sekali, maka dia akan memberikan bahasa yang sangat sempurna. Khususnya misalnya bahasa kecil, misalnya bahasa Dayak di Kalimantan, itu data di internet nggak banyak, ya nggak? Jadi tergantung berapa banyak data yang ada di internet. Kalau datanya sedikit ya AI belajarnya cuma sedikit, ngerti ya? Kalau bahannya banyak sekali di internet, dia akan belajar dengan sangat mudah sekali. Saudara, mesin-mesin AI ini senang sekali datang ke servernya Sabda, karena Sabda itu punya bahan banyak sekali. Jutaan halaman. Sehingga kami itu sering kewalahan karena server Sabda itu sering didatengin oleh mesin-mesin AI untuk training. Karena itu kalau saudara lihat AI dalam bahasa Indonesia itu bagus banget. Karena belajar dari Sabda Bapak Ibu. Bahasanya di Sabda itu bahasa kami pakai sangat teliti sekali. Sehingga setiap kali mesin AI datang belajar dari Sabda itu menolong mesin AI untuk bahasa Indonesia dengan baik. Nah, kalau Sabda tidak punya bahasa yang lain, maka dia hanya belajar bahasa Indonesia. Jadi, kepintaran AI itu tergantung berapa banyak data yang ada di internet. Kalau itu bahasa Dayak cuman berapa ratus buku, ya dia nggak belajar banyak. Tapi kalau ada ribuan sampai jutaan buku, dia akan belajar banyak sekali. Ya, jadi tergantung kepintarannya berapa data yang diajarkan kepada dia. Ya, nah kemudian punya big data, very big data yang tadi saya bilang ya, huge data. Kemudian punya kemampuan analitis dan kemampuan semantik. Jadi kemampuan memahami data itu luar biasa. Jadi saudara, AI itu so powerful. Kalau saudara punya teman seperti AI, saudara mau tanya apa saja, AI itu bisa jawab. Nah, ada banyak orang yang beruntung ya, punya teman yang pinter, ya enggak? Kalau saudara punya teman pinter, wah tanya si ini nih, pasti dia tahu. Tanya nih si ini, pasti dia tahu. Saudara, banyak orang tidak tahu AI, sehingga tidak banyak orang yang memanfaatkan AI. Padahal AI itu bagus banget, pinter banget. Nah, tapi kita akan lihat beberapa ya manfaat dari AI. AI itu bisa mengenerate teks dengan sangat bagus sekali. Bisa mengenerate media sekarang sangat bagus sekali. Ya, media itu audio, video, gambar gitu ya. Kemudian dia bisa menganalisa, mendiagnostik data, informasi, memprediksi sangat bagus sekali. Jadi menganalisa. Kalau saudara AI, aku punya dua pendapat untuk masalah ini dan masalah ini. Masalah ini tuh gini. Masalah ini tuh gini. Tolong dianalisa dong. Aku kurang apa dalam melihat data ini. Kemudian kalau digabungkan dengan data ini kira-kira relasinya apa? Ya, pinter. Dalam hitungan detik saudara akan mendapatkan hasil. Luar biasa. Ya, pintar sekali menganalisa. Pintar sekali mengedit. Kalau saudara nulis, saudara kan banyak orang Indonesia yang tulisannya nggak bagus ya. Saudara nulis, lalu kasih kayak AI, tolong dong edit tulisan saya. Plup, dalam hitungan detik, tulisan saudara menjadi sempurna. Bagus sekali, nggak ada kesalahan ketik, nggak ada kesalahan ejaan, nggak ada kesalahan tata bahasa. Sangat bagus sekali. Bisa meringkas. Saya kasih seluruh buku, file. AI, aku pengen baca buku ini, tapi aku nggak tahu baca buku ini akan berguna untuk saya atau enggak. Kita kan kadang kayak gini ya, udah beli buku, dibaca, sampai tengah-tengah ternyata isinya cuma gitu-gitu doang. Aduh, udah buang banyak waktu baca buku, ternyata isinya tidak seperti yang saya harapkan. Nah, untuk mencegah itu, saudara kasih AI. AI, tolong baca bukuku, file ini buku. Tolong kasih aku ringkasannya saja. Kira-kira isi pentingnya apa? Cuk, hitungan detik langsung AI bilang, oke, buku ini isinya gini. Saudara langsung tahu, oh
bagus nih buku, oke aku beli, aku baca. Daripada saya udah buang waktu baca kira-kira 1 bulan, setengah aja belum selesai, ternyata isinya tidak saudara inginkan. Saudara kasih AI, baru setelah itu saudara baca. Menguntungkan enggak? Wah enak sekali kan, punya teman, enggak usah nunggu lah. Kalau teman, oh nunggu ya nanti tak baca dulu sebulan, nanti saya baru balik kasih tahu kamu buku ini bagus dah. Sekarang orang enggak mau tunggu bulanan. Ini dalam hitungan detik AI akan kasih tahu. Bisa juga untuk mengotomatisasi tugas administrasi rutin. Kalau gereja punya data digital, kehadiran jemaat setiap minggu misalnya, maka dalam 1 bulan saudara bisa tanya AI, ini data mingguan kehadiran jemaat. Tolong berikan statistik berapa perempuan yang datang, berapa laki-laki yang datang, umur yang tua, umur yang muda, dalam hitungan detik langsung AI akan memberikan statistiknya. Mudah enggak? Kalau saudara suruh sekretaris saudara, itu seminggu enggak selesai. Ya Kak, ini AI dalam hitungan detik. Asal saudara punya data lengkap loh ya. Ada umurnya, kedatangannya memang benar, ada laki, ada perempuan dan lain-lain gitu ya. Bisa brainstorming ide, wow bagus banget untuk brainstorming ide apapun. Merekomendasikan sesuatu, mencari solusi sesuatu. Menurut kamu kalau aku begini, kira-kira kalau aku ingin menghadapi orang ini, caranya gimana? Dia akan memberikan brainstorming. Oh lebih baik kamu gini. Asal saudara memberikan data yang jelas. Jadi banyak orang konsultasi dengan AI untuk urusan apapun. Bahkan orang bilang untuk curhat pun bisa. Nanti AI akan menghibur saudara. Maka banyak kasus ya. Ini sisi jelek dari AI ya. Banyak kasus saking AI itu sabar, selalu ngasih penjelasan yang baik, sampai orang itu jatuh cinta sama AI. Karena saking dicurhatin dia dengerin, saudara ngomel dia nggak marah, saudara jam 3 pagi ganggu dia nggak marah, dia selalu bangun 24 jam 7 hari dalam seminggu dia always online. Sampai ada orang jatuh cinta sama AI. Dan bahkan ada kasus ini jeleknya ya. Ada kasus orang bunuh diri karena dia ingin bersama-sama dengan AI saking cintanya dengan AI. Itu kebablasan Bapak Ibu, makanya hati-hati ya. Oke, AI bisa menjadi asisten sangat luar biasa. Untuk gereja, tadi saya sudah berikan beberapa beberapa keuntungan ya. Untuk pelayanan jemaat, untuk pendeta, menolong dia untuk menyiapkan khotbah. Kalau untuk khotbah kami punya khusus ya Bapak Ibu. Banyak pendeta yang saat ini sangat salah menggunakan AI untuk menyiapkan khotbah. Tidak dengan cara yang benar. Sehingga khotbahnya menjadi sesuatu yang batu sandungan bagi orang lain. Banyak pendeta sekarang di screening di gereja ditanya, kamu menyiapkan khotbah dengan AI atau tidak? Kalau dengan AI tidak boleh. Karena salah. Bukan tidak boleh sebenarnya, salah menyiapkan khotbah. Ya, tidak diolah. Sehingga ya, untuk kami dari Yayasan Lembaga Sabda, kami punya training khusus untuk pendeta bagaimana menyiapkan khotbah dengan langkah-langkah hermeneutik yang jelas, bukan langsung potong kompas, ya itu tidak boleh. Untuk sekolah minggu, membuat gambar, membuat cerita pendek dan lain-lain untuk misi, firman Tuhan, manajemen gereja, pelayanan PI, untuk pastoral, tadi saya sudah spill ya. Untuk pelayanan luar biasa, untuk penerjemahan Alkitab saat ini Bapak Ibu di seluruh dunia. Orang-orang yang menjadi penerjemah Alkitab yang punya kemampuan teknis sedang berkumpul bersama-sama dan membicarakan bagaimana bisa mengakselerasi penerjemahan Alkitab untuk bahasa-bahasa suku kecil di seluruh dunia. Dulu nggak kebayang Bapak Ibu, aduh bahasa di seluruh dunia ini gimana masing-masing bahasa tuh punya Alkitab. Wah masih 100 tahun, mungkin 200 tahun baru akan tercapai. Karena begitu banyak bahasa di dunia. Kita semua kan rindu ya, setiap bahasa tuh punya Alkitab. Sekarang itu enggak sampai 30% bahasa di seluruh dunia yang baru punya Alkitab. Itu enggak kebayang. Dengan hadirnya AI, wow, akselerasi begitu cepat. Dulu menerjemahkan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru tuh mungkin butuh antara 20 tahun sampai 25 tahun. Bahkan ada yang sampai 40 tahun. Sekarang dibantu dengan AI, bisa kurang dari 8 tahun bisa selesai. Luar biasa kan?
Itu benar-benar anugerah Tuhan untuk kita bisa tertolong gitu ya. Kemudian untuk studi Alkitab nanti kita akan belajar sendiri, untuk ibadah khotbah dan lain-lain, untuk konseling, untuk pelayanan marketplace dan lain-lain. Untuk pendidikan lebih lagi. Wow, ini dunia pendidikan sedang digoncangkan. Karena semua anak sudah pakai AI, gurunya belum pakai. Jadi gurunya yang ketinggalan, gitu ya. Jadi ini banyak sekali manfaat yang bisa diberikan untuk pendidikan. Tapi di samping semua keuntungan yang luar biasa itu, AI is dangerous. Sangat berbahaya. Saudara, manfaatnya kita jangan cuman euforia melihat manfaatnya. Kita harus juga melihat bahayanya. Sebuah barang yang sangat bagus bisa sangat berbahaya untuk kita. Saudara kalau punya pisau yang biasa, saudara mungkin gak terlalu takut. Punya pisau yang tajam luar biasa, kesentuh saja saudara, kulit saudara akan terbuka. Kan saudara pakainya hati-hati banget gitu ya. Jangan sampai nanti tiba-tiba jari saya sudah lari ke sana. Sudah terpotong karena terlalu tajam ya. Jadi kalau kita ingin tahu bahayanya, mungkin saudara perlu tahu dulu coba. Ya enggak? Coba dulu dong Bu, wong belum tahu gimana pakainya kok sudah dibilang bahaya-bahaya. Nah, sekarang kita akan coba dulu ya. Saudara akan diajarin oleh saudara Nehemia untuk mempraktekkan bagaimana memakai AI. Nanti Nehemia akan memberikan teori dulu. Pakai AI itu jangan asal pakai Bapak Ibu, bahaya. Seperti kalau saudara dikasih mobil, kasih kunci mobil dan dikasih mobil. Saudara suruh driving ke kota. Padahal saudara nggak punya SIM. Berani nggak? Saya bisa, pokoknya bisa. Ya bisa sih. Kalau nggak punya SIM kan dia belum resmi untuk bisa dibilang bisa menyetir kan. Harus ada tes lebih dahulu. Nah ini seperti itu Bapak Ibu, sebelum saudara pakai AI, nanti saudara Nehemia akan memberikan aturannya dulu, supaya saudara punya SIM untuk driving. Nancap gas itu gimana, ngerem itu gimana, belok kanan itu gimana, belok kiri itu gimana. Nah setelah tahu gimana driving, nanti baru saudara tahu, oh saya sekarang bisa drive, oke saudara drive. Sekarang saudara baru tahu bahayanya apa. Ternyata yang di jalan bukan cuma saudara, tapi ada ratusan motor di sana sini. Nah itu nanti kita akan lihat bahayanya ya.